Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Senang Berhitung Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kecepatan, jarak, dan waktu ya. Kita mulai dari pengertian kecepatan ya. Yang dimaksud dengan kecepatan yaitu seberapa cepat suatu benda berpindah dari suatu titik atau tempat ke titik atau tempat lainnya. Jadi, ini kita ambil contoh seperti ini ya. Ini titik A, dari titik A, suatu tempat ya, ke titik B. Nah, ini dari berpindahnya dari A ke B itu adalah membutuhkan suatu kecepatan. Ya, baik itu berjalan atau menggunakan kendaraan. Nah, simbolnya disimbolkan bahwa kecepatan itu adalah V ya. Saya ambil di sini simbol internasional ya, karena nanti ada berhubungan dengan ilmu fisika ya. Jadi nanti ini juga dipakai di dalam ilmu fisika, di mana V itu adalah singkatan dari velocity atau kecepatan, dan satuannya yaitu bisa kilometer per jam, kilometer per menit, meter per jam, atau meter per menit ya. Kemudian pengertian berikutnya yaitu jarak ya. Jarak yaitu seberapa jauh ya suatu objek atau titik berada dari posisi awalnya ke posisi akhirnya ya. Seperti ini ya tadi ya, dari titik A ke titik B ya. Dia mempunyai jarak ya, atau seberapa jauhnya ya. Nah, ini disimbolkan adalah S ya. S itu disingkat dari space ya. Space itu adalah jarak ya. Satuannya yaitu kilometer atau meter ya, ini umumnya yang digunakan ya. Kalau di barat sana yaitu bisa mil ya. Itu adalah satuan dari jarak. Kemudian pengertian berikutnya yaitu waktu ya. Waktu itu adalah seberapa lama ya suatu peristiwa berlangsung ya. Jadi membutuhkan waktu untuk seperti dia berpindah dari titik A ke titik B. Disimbolkan adalah T ya. T itu adalah singkat dari time atau waktu. Satuannya yang umum digunakan adalah jam, menit, atau detik. Kemudian hubungan ya dari kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nah, tadi kita sudah disimbolkan bahwa S itu adalah jarak, V itu adalah velocity atau kecepatan, T itu adalah waktu atau time ya. S ini adalah singkat dari space ya. Space ya. Nah, ini bisa dirumuskan seperti ini ya. S itu ya, jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Kemudian dari rumus ini bisa diturunkan nih seperti ini. Kecepatan itu berarti ini S ya, S kemudian di sini per T. Demikian juga dengan T waktu, yaitu jarak dibagi dengan kecepatan ya. Kemudian untuk mempermudah pengertian di sini saya coba untuk memberi contoh soal cara menghitung kecepatan ya. Di sini terdapat soal ya, Dani berangkat dari Bogor menuju Jakarta yang jaraknya 50 km ya. Ini poinnya ya, jarak Bogor Jakarta ya sepanjang 50 km. Kemudian menggunakan sepeda motor ya. Kemudian Dani berangkat pukul ya, waktunya berangkat pukul 7 dan sampai di Jakarta pada pukul 8. Yang ditanya adalah berapa kecepatan sepeda motornya yang dikendarai Dani. Nah, di sini kita ketahui bahwa di sini ya poinnya itu jaraknya, jarak dari Bogor Jakarta berarti S ya sama dengan 50 km ya. Kemudian berangkat pukul 7 sampai di Jakarta pukul 8. Itu adalah waktu ya. Dimana T itu ya, dia berangkat tibanya 8, berangkatnya jam 7. Berarti waktunya
dia 1 jam ya. Kemudian yang ditanya ya kecepatan adalah V yang ditanya ya. Kita ketahui bahwa rumusnya yaitu S ya, jarak kecepatan dikali T. Kemudian yang ditanya adalah V. Nanti sini V ya, di sini tetap S, sini per V sama dengan ya S-nya 50 km ya. 50 km dibagi 1 jam ya, berarti kecepatannya yaitu 50 km per jam ya. Sini terjawab ya, berarti kecepatannya yaitu 50 km per jam ya. Saya ulangi, jarak yang ditempuh oleh Dani dari Bogor ke Jakarta adalah 50 km. Kemudian waktunya dia berangkat jam 7 sampai jam 8, berarti dia membutuhkan waktu 1 jam ya. Kemudian ditanya berapa kecepatannya, kecepatan menggunakan sepeda motor Dani itu. Nah, kita ketahui bahwa rumus ya, rumus ini udah rumus paten ya, S sama dengan V kali T. Nanti kita bisa cari V-nya itu S per T ya. S-nya di mana? S-nya ada 50 km dibagi 1 jam, berarti kecepatannya ada 50 km per jam ya. Kemudian soal berikutnya yaitu menghitung jarak ya. Yani berangkat dari Bogor menuju Cirebon menggunakan sepeda motor dengan kecepatan ya. Di sini kecepatan yaitu V ya. V 60 km per jam ya. Kemudian dia waktunya berangkat pukul 9 sampai di Cirebon pukul 13.30. Berarti waktunya ya 13.30 dikurang 9 ya, didapat 4,5 jam ya. 4,5 jam ya. Kemudian ditanya adalah jarak S. Nah, di mana ya? S ini V dikali T. Kalikan saja ya S-nya, berarti V-nya adalah 60 km per jam dikali 4,5 jam. 4,5 jam ya. Ini kilometer, ini jamnya bisa dicoret ya. Berarti 60 kali 4,5, 60 kali 4 240 tambah setengah dari 60 berarti 240 ditambah 60 kali setengah berarti 30. Ini kilometer ya. Berarti jaraknya adalah 270 km ya. Saya ulangi. Nah, di sini kan nih Dian itu menggunakan sepeda motor kecepatannya 60 km per jam ya. Dia berangkat ya, tibanya 13.30 dan berangkatnya jam 9 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4,5 jam. Kemudian yang ditanya adalah jarak tempuhnya. Kemudian kita ketahui bahwa jarak tempuh adalah V kali T ya. Di mana V-nya adalah 60 km per jam. Nanti dikali 4,5 jam. Jamnya kita coret. Nanti tinggal kilometer ya. 60 kali 4 240 tambah 60 kali setengah 30. Berarti 240 tambah 30 270 km ya, jarak dari Bogor ke Cirebon. Kemudian berikutnya yaitu contoh soal menghitung waktu ya. Di sini soalnya yaitu Dani menggunakan sepeda motor berangkat dari Bogor menuju Cianjur yang berjarak 30 km. Jarak itu S ya, 30 km ya. Dengan kecepatan 60 km per jam, V ya kecepatan. Nanti 60 km per jam. Kemudian berapa lama dari tiba di Cianjur? Lama, waktu ya, berarti T. Ya. Nah, kita ketahui bahwa S ya, ini paten ya. V kali T berarti T-nya berarti S per V ya. Nah, di sini S-nya adalah 30 km ya. Bagi V 60 km per jam
Ini coret-coret, berarti hasilnya adalah 30 per 60 jam ya, dimana 30 bagi 60 adalah setengah jam ya. Jadi waktu yang diperlukan Dani dari Bogor menuju Cianjur adalah setengah jam ya. Demikian pembahasan mengenai kecepatan, jarak, dan waktu ya. Nanti dalam video berikutnya adalah contoh-contoh soal ya dari kecepatan, jarak, dan waktu tersebut. Demikian, semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.